Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong. Bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplak di situ. Dan selama ini ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana, itu kan keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti potongan video di awal, kita kali ini akan mencoba memenuhi permintaan beberapa teman untuk menyikapi kasus Nur Sugi. Jadi secara dari kacamata fikih kita, sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kita. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang masalah peradilan, jadi tentang qadha. Pertama, bahwa qadha atau peradilan itu adalah hak sepenuhnya pemerintah. Jadi siapapun, masyarakat maupun golongan itu tidak boleh melakukan peradilan sendiri, sehingga kita sebut dengan larangan untuk main hakim sendiri. Jadi ini mutlak kewenangan pemerintah. Kalau di Indonesia dalam hal ini pemerintah sudah menyerahkan kepada pihak-pihak yang memproses peradilan ini, mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, dan kehakiman, dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yang harus kita pahami di dalam fikih kita, bahwa pelanggaran hukum kemudian bentuk hukuman, pelanggaran hukum dan bentuk hukumannya itu ada dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan hudud atau had. Itu jenis yang pertama, yakni pelanggaran-pelanggaran tertentu kemudian dengan hukuman-hukuman tertentu yang sudah secara jelas oleh nas Al-Quran maupun hadis di sana sudah ditentukan. Jadi pelanggarannya apa, hukumannya apa, ini ada di dalam babul hudud atau bab had. Ini meliputi banyak hal, tidak bisa kita jelaskan secara keseluruhan di sini. Di antaranya adalah tentang perzinahan, pembunuhan, minum arak, dan lain sebagainya. Jadi ini pelanggaran yang sudah ditentukan, kemudian hukumannya sudah ditentukan. Yang kedua adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang di luar had. Jadi yang di luar ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran maupun hadis tadi. Biasanya ini ada levelnya kesalahan-kesalahan di bawahnya. Jadi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran hukum yang ada di bawahnya. Ini namanya kemudian disebut dengan takzir. Nah, untuk pelanggarannya adalah sudah ditentukan, yakni selain had. Lah, untuk hukumannya, maka ini sepenuhnya diserahkan kepada peradilan, kepada imam. Nah, dengan demikian, kalau kita konstruksikan permasalahan Sugi ini, tentu ini tidak masuk di dalam bab had atau hudud, tapi masuk di dalam takzir. Takzir itu apa? Takzir adalah satu hukuman yang sudah diputuskan oleh negara, oleh peradilan kalau di Indonesia, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang di luar batasan atau di luar kategori had. Nah, tujuannya adalah hukuman ini agar supaya menjerakan baik kepada dia maupun menjadi menjadi shock terapi gitu ya bagi orang-orang atau pelaku-pelaku yang lain. Nah, bentuknya ini juga diserahkan kepada imam. Kalau dalam kitab itu bisa dipermalukan dengan dicukur rambutnya, diceluh diberi warna hitam wajahnya, diasingkan, dipenjara, dan lain sebagainya, dipukul. Jadi ini adalah bentuk daripada takzir, dan takzir ini
karena sifat yang begitu luas, maka ini taksir ini bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku-pelaku pelanggaran. Nah, dan sifatnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi menjadi kewenangan hakim. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita kemudian masuk ke masalah-masalah suki, maka kita harus sekali lagi dalam kacamata fikih kita, bukan kita masuk ke ranah peradilan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di tayangan itu yang sudah viral itu, pertama kita mengenal suki. Jadi suki ini seperti yang kita tahulah, jadi satu dai atau pendakwah yang jauh dari sifat Al-Quran, jauh dari sifat-sifat hadis atau apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau Al-Quran menyuruh itu utu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Suki ini tidak melakukan itu. Jadi justru cara dakwahnya adalah dengan cara bahasa-bahasa yang kasar, dan ini semuanya sudah tahu. Kemudian sering mencela, sering mengkritik yang begitu berlebihan, karena kritik itu tentu ada batas-batasnya. Ada istilah kritik, ada istilah memfitnah, ada istilah mengadu domba dan lain sebagainya. Nah, suki ini saya kira tidak dalam rangka kritik, tapi lebih dari itu, karena apa yang disampaikan sudah luar biasa. Nah, padahal kalau Rasulullah itu dalam dakwah beliau sering mengingatkan bahwa harus menjadi wa'idun rahmatan lala'anan gitu ya. Jadi kalau dakwah itu adalah yang memberi masukan-masukan yang baik, pitutur-pitutur yang baik, bukan melaknat, bukan mencela dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam video yang kita potong itu, dan lengkapnya bisa dirujuk di mana-mana karena sudah viral, bahwa suki ini luar biasa di dalam mencederai kaum Nahdliyin gitu ya. Jadi di samping ormasnya, jadi Nahdlatul Ulama, dia sebut wah ini ormas sarang liberal, anggotanya banyak yang orang-orang PKI yang sekuler, jadi luar biasa. Jadi ini sudah mengarah ke fitnah, bukan lagi terhadap kritik kepada Nahdlatul Ulama. Bahkan dia menyebut beberapa nama, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dulu Rais Am Nahdlatul Ulama, sekarang menjadi wakil presiden, itu juga dia hina, dia celak. Kemudian Kiai Haji Said Akil Sirot sebagai ketua PBNU, Kiai Haji Yahya sebagai katib PBNU, ini ternyata semuanya disebut dan dicela. Ini tentu hal-hal yang nanti akan kita rumuskan di dalam fikih kita. Nah, yang berikutnya, suki ini tidak sekali ini saja. Jadi menghina NU atau Banom NU. Jadi sudah berulang-ulang kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Hanya saja yang sampai ke ranah hukum, seingat saya adalah 2 kali ini. Kalau ini nanti semoga terus diproses. Jadi apa maksudnya? Maka ini terjadi tahlid, jadi harus terjadi pemberatan. Karena ini selalu diulang-ulang, diberi kesempatan untuk sadar, diulang lagi. Ini tentu menjadi pertimbangan fikih, bahkan nanti juga mungkin pertimbangan peradilan untuk menakar hukuman bagi si suki. Teman-teman sekalian, kalau dalam kacamata fikih kita sudah teridentifikasi apa yang disampaikan, kasus yang dialami oleh suki, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa takzir daripada suki adalah takzir yang berkaitan dengan hakul adami. Jadi bukan hanya hakullah tapi hakul adami. Artinya apa? Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh suki ini berkaitan dengan manusia yang lain atau masyarakat yang lain. Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama, kemudian person-person yang ia hina, ia caci maki di dalam potongan video yang kita sampaikan. Dan ini saya lagi, kita tidak hanya bertendensi kepada video itu, tapi ini sudah kita referensi ini sudah banyak kita baca di tidak hanya satu channel, tapi bisa ke beberapa surat yang ada di kepolisian juga sudah ini kita dapatkan. Nah, kalau ini kemudian hakul adami, maka di dalam takzir itu nanti ada bedanya dengan yang hakullah.
Pertama bahwa kalau takzir ini berkaitan dengan hakul adami, maka sesungguhnya kuncinya adalah kepada orang-orang yang ia salah, yaitu kurban ini. Pertama adalah Jihad Nahdlatul Ulama namanya. Secara organisasi anggotanya ratusan juta di Indonesia. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Said Akil Sirot, Bapak Yasek Asakov. Nah, maka sekalipun, jadi kalau beliau-beliau ini mengampuni, ini pun harus tetap berjalan hukum itu. Jadi pemerintah masih peradilan masih tetap untuk memenjarakan atau menghukum, apalagi tidak diampuni. Jadi diampuni saja ini tidak bisa, apalagi tidak diampuni. Nah, diampuni ini adalah salah satu celah nanti Sugi ini bisa lolos dari hukuman, dan itu pun apabila peradilan memandang perlu untuk tidak menghukum. Jadi kalau di dalam referensinya, walau ta'ala bi ta'zir hakun li adamiyin kat ta'zir fi syatmi wal muatsabah fa fi hakun lil mastum wal madrub wa haqqus sultanah li taqwim wa tahdib. Jadi kalau ta'zir itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kepada sesama, pada manusia yang lain, maka ini seperti hanya kalau di sana contohkan persis syatmi. Syatmi adalah mencela, menghina orang lain. Wal muasabah, jadi terjadi cekcok ya. Ini kalau muasabah, kalau kasus Sugi adalah murni syatmi. Jadi dia menghina, mencela kepada beliau-beliau. Maka ini adalah hak 100% dari beliau-beliau. Nah, apa posisi sultan? Sultan adalah nanti akan menakar berapa hukuman yang akan dijatuhkan. Nah, falaya juzuli walil amri ayus kitobi api hakol mastum wal madrub. Bagi pemerintah peradilan tidak bisa kemudian memberi ampunan selama pihak-pihak atau korban yang dihina ini tidak memberi ampunan. Tidak bisa. Jadi kuncinya ada yang dihina ini. Nah, sekarang apabila diampuni bagaimana? Fa'in afal madrub wal mastum kana waliyul amri ba'da afihima ala khiyarihi fi fi'lil aslah minat ta'zir takwiman wasofhi anhu afan. Kalau beliau-beliau ini mengampuni, Nahdlatul Ulama mengampuni sekalipun, maka peradilan masih bisa untuk menghukum apabila ini adalah tindakan-tindakan yang maslahah. Dan dia juga bisa melepaskan. Jadi ini apabila berkaitan dengan hakul adami, dan ini persis yang terjadi di kasus Sugi. Yang berikutnya adalah apabila tidak terbukti. Jadi kalau tadi terbukti, sekarang kalau tidak terbukti, saya tidak tahu bagaimana kemudian ini nanti bisa tidak terbukti. Tapi kita coba saja. Sekalipun nanti tidak terbukti, Sugi ini tetap bisa dipenjarakan. Karena dia sudah membuat heboh, membuat terjadinya fitnah di mana-mana, gitu ya. Jadi kegaduhan di mana-mana. Mana pemerintah berhak untuk tetap menghukum Sugi Nur Raharja ini. Jadi ini di dalam fikih taksir kita. Jadi ini persis dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi saya baca di dalam Sab'atul Kutub. Dan kalau ini Sab'atul Kutub Mufidah, Said Alawi bin Ahmad Askaf, ini karangannya. Walayal zamu ayakuna bimuqabalati maksiatin. Jadi kadang takzir ini diterapkan. Itu bukan sebagai hukuman dari maksiat. Tidak harus. Jadi tidak harus. Ini karena pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan masalah. Karena takzir ini juga hampir sama dengan siasah. Kama horroba Sayyiduna Umar Nasr bin Hajjaj liftinanin nisa bijamalihi. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau taghrib atau mengasingkan terhadap Nasr bin Hajjaj. Jadi diasingkan, dihukum dengan cara diasingkan. Kenapa? Karena ketampanannya sehingga dia menjadikan fitnah di mana-mana terhadap perempuan-perempuan. Jadi digandrungi perempuan. Sehingga perempuan saking gandrungnya akhirnya banyak yang kepencut, kemudian terjadi rebutan, kisikan dan lain sebagainya. Jadi karena tindakan-tindakan masalah harus diambil oleh Sayyidina Umar. Sehingga suatu saat Umar Nasr bin Hajjaj itu protes kepada Sayyidina Umar. Jadi hatta innahu qala
li Umar, madzambi ya Amirul Mukminin, apa salah saya? Wahai Amirul Mukminin, saya ini tampan ini. Fadlu minallah, ini rizki saya. Apa salah saya? Wong mereka tertarik juga, saya tidak menginginkan itu gitu ya. Jadi ngeles kepada Sayyidina Umar. Faqala la dzamba laka wa inna madzambuli haitsu la utahiru darul hijrah minka. Nah, jawab apa Sayyidina Umar menjawab, "Nuh, memang betul kamu tidak dosa, kamu tidak salah wahai Nasr bin Hajjaj. Tapi nanti dosa akan ditimpakan oleh Allah kepada saya apabila saya tidak membersihkan darul hijrah Madinah ini dari kamu." Artinya kalau ini tidak ditahrib, tidak diasingkan, tentu kekacauan. Karena saking tampannya ini tetap akan terjadi kegaduhan di kalangan para wanita karena gandrung kepada Nasr bin Umar. Sehingga beliau fakot nafahu liftinan ini sabihi. Jadi kemudian ini ditahrib. Nah, dengan demikian sekali lagi kalau nanti suki ini tidak terbukti, bagaimana mungkin tidak terbukti, tapi nggak apa-apa, kita mengandaikan mungkin karena terjadi lobby-lobby atau semacamnya lah, kita tahu di peradilan, atau kecerdasan dari tim pembelanya mungkin begitu, maka ini tetap saja bisa dihukum Nur Suki karena secara nyata ini sudah berulang kali membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat kita, terutama sering Nahdliyin ini disakiti oleh Nur Suki. Dengan demikian video ini kita rilis murni adalah kajian fikih. Jadi dari kacamata fikih kita tahu sudah ada KUHP dan itu juga tidak menyalahi fikih karena ta'zir. Sekali lagi ini adalah mengikuti ra'yul imam atau ra'yul hakim, pandangannya dengan mempertimbangkan siapa yang berperkara, di mana, bagaimana, seberapa berat hukuman yang harus diterapkan dan lain sebagainya adalah murni, itu adalah kebijakan hakim. Video ini saya lagi bertujuan untuk memberi dorongan moral kepada penegak hukum agar supaya keadilan ini terus ditegakkan, jangan sampai pihak-pihak lain itu ya ini mengintervensi kepada pihak-pihak kepolisian dan peradilan sehingga keadilan ini nanti bisa ditegakkan. Bahkan saya lagi, kalau hakim memandang bahwa kasus ini adalah amma dororu, sangat membahayakan si Sugi ini, maka bisa saja dihukum seumur hidup, karena memang ta'zir itu bisa dengan menghukum seumur hidup. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ini apabila hakim berpandangan bahwa ini sangat membahayakan, maka bisa menjatuhkan hukuman mati. Demikian, mudah-mudahan kajian ini memberi manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.